Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil'alamin bashiran wa nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan di halaqah Syekh Abdul Qadir di syarahan kitab Tajwidul Huruf sesuai dengan manhajiyah Maulana Syekh Abdul Qadir tatbiqan wa nadhariyan. Jadi hari ini kita nadhari, yaitu praktek teori tajwid pada kitab Tajwidul Huruf, insyaallah pada halaman 27 ya, Nassul Qur'ani ya, pada Ustaz Haris. Fadhal, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syekhuna al-musannif hafizahullah ta'ala, an-nassul qur'ani yata'allafu nassul qur'ani min suwarin was-suratu tata'allafu min ayatin wal-ayatu tata'allafu min jumal wal-jumlatu tata'allafu min kalimat wal-kalimatu tata'allafu min huruf fal-harfu huwa asgharu wihdatin binaiyatin fi as-sarhil qur'aniyyil 'azim falidhalika ihtamma al-ulama'u bil bahsi fil hurufil 'arabiyyah. Aywa, Nassul Qur'ani maknanya apa? Yata'allafu Nassul Qur'ani min suwarin. Mana Al-Quran itu tersusun daripada suwarin, daripada surah-surah tersusun daripada surah-surah, dan surah itu tersusun daripada ayat-ayat. Ayat-ayat itu tersusun daripada jumlah ya. Apa kalau bahasa kita jumlah? Kalimat ya. Kalimat tersusun daripada kata-kata ya. Dan kata-kata itu tersusun daripada huruf-huruf. Maka huruf adalah susunan yang paling terkecil pada Al-Quran, pada teks Al-Quran Al-Azim. Sehingga ulama kita sangat memperhatikan, sangat detail membahas tentang huruf Arabiyah ini. Karena kalau hurufnya bagus, insyaallah nanti Qur'annya seluruhnya akan baik. Nah, terus. Fal huruful hijaiyatu 29 harfan. Wa qad rattabaha al-Imam Nasr bin Asim al-Laythi al-mutawaffa 90 al-Hijri bihasabi tashabuhiha fil khatti wa nuqatiha liyufarriqa bainal mutamathilat. Wa huwa kama yali al-hamzatu ba ta sa ila akhiri. Tamam. Maka huruf hijaiyah ini disebut langsung di sini huruf hijaiyah, karena beda nanti antara huruf hijaiyah dengan huruf abjadiyah. Huruf abjadiyah itu huruf yang dituliskan. Huruf hijaiyah itu huruf yang diucapkan. Nah, maka disebutkan huruf hijaiyah itu ada 29 huruf. Ditertibkan ataupun disusun oleh Imam Nasr Ibnu Asim al-Laythi. Ya, pada yang tufiya pada 90 Hijriah, sesuai dengan bentuknya, sesuai dengan kemiripan dalam bentuk huruf tersebut. Untuk membedakan antara huruf yang sama syakal, sama bentuknya. Misalkan yang kayak bentuk perahu, sama kayak perahu semua. Ya. Kayak bentuk apa lain sama semua. Itu dari hamzah sampai ya seperti itu. Nah. Fal harful awwalu al-hamzatu walakin yusamma majazan alifan li'annahu lam yakun lil hamzati suratun fil khatti 'inda al-'arabi
bal kanu yu'amilunaha kattali. Naam. Al-awwal fi awwalil kalimah kanu yaktubunaha alifan nahwa antum kanat tuktab antum. Naam. Anzala kanat tuktab anzala, idzan kanat tuktab idzan. Naam. Al-thani fi wasatil kalimah aw fi akhiriha kanu yaktubunaha alifan aw wawan aw ya'an aw la yaktubunaha wa hiya allati taktubuha fil imla'il hadithi 'ala as-satri nahwu ya'murukum kanat tuktab ya'murukum, mu'minuna kanat tuktab mu'minin, bi'sama kanat tuktab bisama, yatabawwa kanat tuktab yatabawwa, al-lu'lu kanat tuktabul lulu. Aywa. Maka huruf yang pertama sekali itu adalah huruf hamzah. Ketika disusun oleh Imam Nasruddin Ibnu Asim Al-Laythi, itu pertamanya adalah huruf hamzah. Namun huruf ini yusamma majazan. Yusamma alifan, dinamakan alif majazan. Mana bukan alif secara hakikatnya. Kenapa? Kenapa bisa dinamakan alif di sini? Karena alif hamzah itu tidak punya bentuk. Ada huruf yang punya bentuk tidak bisa diucapkan, mesti bersandar dengan huruf lain berbaris fathah sebelumnya. Itu alif. Ya kan? Dia punya bentuk tapi tidak bisa diucapkan, berdiri sendiri, tidak bisa dia. Ada huruf yang dia itu tidak punya bentuk, namun dia diucapkan. Inilah huruf hamzah ini tadi. Ketika dia berbaris fathah, maka dibentukkan seperti alif. Kita tengok nanti bagaimana muamalahnya. Karena li'annahu lam yakunil hamzati suratun fil khatti 'inda al-arab. Karena tidak ada bentuk pada masa itu. Pada masa itu di bahasa Arab tidak ada bentuk hamzah. Jadi bagaimana muamalahnya? Kalau hamzahnya fi awalil kalimah, pada awal kata, maka dituliskan alif. Antum misalkan. Sekarang ini kan ada ra'sul ain di kepala, di atas hamzah, di atas alif. Itu aslinya hamzah. Dulu tidak ada ra'sul ain itu. Bermakna Rasam Utsmani tidak ada ra'sul ain itu. Tidak ada titik, tidak ada baris. Kalau kita lihat lagi berarti ra'sul ain, bentuk kepala ain ini, alif itu datang pertama lalu diletakkan bentuk kepala ain menandakan dia fathah. Contohnya seperti antum. Maka dituliskan antum. Ini kalau nggak ada kitab nggak bisa ditengok. Anzala kana tuktabu anzala, seperti itu. Alif, hamzah, ra'sul ain. Dulu dituliskan mana? Alif saja. Kalau di tengah kata, maka dituliskannya baik alif secara bentuk alif ataupun waw ataupun ya, ataupun tidak dituliskan sama sekali. Yang mana kalau di dalam imla haditsah itu di saternya, di garisnya, dituliskan dia. Contohnya yang ditulis alif, ya murukum, ditulis alif lalu baru hamzah. Begitu juga dengan mukminin, seperti dibacakan tadi Ustaz Haris tadi, mukminin, bisa, bisa ditulis bisa. Makanya ketika qiraat boleh aja ahlan wa sahlan, boleh dibaca bisa, boleh dibaca bisa, tergantung qurra'nya siapa, rawinya dari mana. Maka Rasam Utsmani mencakup ini semua. Lanjut Ustaz. واخترع الخليل بن أحمد الفراهيدي صورة للهمزة في الخط وهي رأس حرف العين لتقارب مخرج الحرفين. قال العلامة محمد الخراز الشريشي توفي 718 الهجري في منظومته مورد الظمآن في رسم وضبط القرآن. وخصت العين لما بينهما من شدة وقرب مخرجيهما
لأجل ذا خطت عن الثقات عينا من الكتاب والنحاة. Ayuh. Jadi Imam Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi bagaimana ya? Menemukan atau membuat ya, merumuskan, bisa merumuskan atau melihat ini bentuk hamzah ini cocoknya ra'sul ain. Gitu. Ini bentuk hamzah ini cocoknya ra'sul ain. Ini alasannya kenapa? Karena dekatnya makhraj hamzah itu dengan ain. Dekatnya makhraj hamzah dengan ain, maka Imam Ahmad Ibnu Khalil Al-Farahidi beristihad. Ini kita bentuk ainnya, hamzah ini bentuk ra'sul ain. Ya, beliau memilih suratul hamzati fil khatti wa hiya ra'su harfil ain. Ra'su harfi ain. Kenapa? Karena dekatnya makhraj antara dua huruf ini. Dekatnya makhraj antara dua huruf ini. Dikatakan oleh Allamatu Muhammad Ibnu Muhammadul Kharrazi Asy-Syarishi ya, dalam manzumah beliau, wa khussatil ainu lima bainahuma, dipilihlah antara ain, ra'sul ain itu pada makhraj hamzah. Kenapa? Karena saking dekatnya makhrajnya. Ini uslub Maulana Syekh ini beliau syarah dulu di atas. Dikuatkan dengan bait di bawahnya. Maka daripada itu ditulis sampai kepada kita sesuai dengan periwayatan nahwu, sesuai dengan rasam Utsmani sekarang, sampai kepada kita bahwasanya ra'sul ain itu adalah bentuk daripada hamzah. Namun itu baru, bukan pada masa Sayyidina Utsman. Terus. Qala al-Imam Tibi توفي في سنة 979 الهجري في منظومته المفيد في التجويد. وعدة الحروف للهجاء 29 بلا امتراء، أولها الحمزة لكن سميت بألف مجازا إذ قد صورت بها في الابتداء حتما وهي في سواه بالواو ويا وألف، ودون صورة فما للحمزة مميز يخصها من صورة، بل يستعيرون لها صورة ما مر لتخفيف إليه علما. Ayuh. Ini sama penjelasannya, dikuatkan oleh matan Imam Tibi. Maka dikatakan wa iddatul hurufi lil hija 29 bilam tira. Maka jumlah huruf hijaiyah itu ada 29 tanpa diragukan lagi. Pasti 29 bilam tira. Awalnya apa? Hamzah. Yakin, akan tetapi dinamakan alif majazan. Kenapa? Karena dipinjamnya bentuk alif itu. Karena dia pada ibtida. Pada ibtida ditulisnya dengan alif karena dia tidak ada surah. Jadi ketika dia menuliskan, kalau bisa jadi dia dengan waw ataupun dengan alif, atau dengan ya ataupun dengan alif. Kenapa? Duna surah. Dulu tidak ada bentuknya. Makanya tidak ada pada hamzah itu mumayyiz, membedakan dengan huruf yang lain. Jadi dia pinjamlah bentuk-bentuk yang tadi. Bal yasta'iruna, meminjamnya, dipinjamlah bentuk-bentuk yang alif ataupun waw ataupun ya tadi. Terus. ثم تأتي الألف على حالة واحدة فهي دائما ساكنة مفتوحة ما قبلها، فهي حرف مد تنشأ من إشباع فتحة كما في قال أشبعت فتحة القاف فولدت ألفا، وهذه الألف اختصت بامتناع اللفظ بها مفردة لكونها لا تقع في الابتداء، بل تحتاج لحرف متقدم عليها لأنها لا تأتي إلا ساكنة. وفي اللغة العربية لا يبدأ بساكن ولا يوقف على متحرك، فلما احتاجت لحرف متقدم عليها
ikhtarul lama wa atlaqu 'alaiha lama alif wa huwa dhalikal harful waqi'u bainal wawi wal ya'il marsumati hakadha. Nah, lalu ada alif. Alif ini kondisinya selalu dalam keadaan satu saja. Daiman sakinah. Kondisinya dalam satu kondisi saja, selalu dalam sukun dan harus maftuh, huruf berbaris fathah sebelumnya. Dan dia adalah huruf, kalau kita katakan alif, mana dia? Dia adalah huruf mad yang lahir ketika kita memanjangkan huruf fathah yang berbaris fathah. Itulah alif. Huruf mad yang lahir ketika kita memanjangkan huruf fathah. Itu alif tuh. Tapi kalau dia berdiri sendiri tidak bisa. Gimana itu ucapan? Harus berbaris fathah. Terserah apa hurufnya. Tapi harus huruf berbaris fathah. Contohnya seperti qala. Dipanjangkan fathah qaf, maka lahirlah alif. Adanya wujud alif itu ketika panjangnya harakat, panjangnya huruf qaf berbaris fathah. Pada wa hadhil alif tussad bimtidadil lafzi biha mufradan. Jadi alif ini tidak imtina, tidak bisa dia berdiri sendiri. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa? Karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa? Dan dia tidak dimulai pada ibtida. Tidak bisa alif berdiri sendiri pada ibtida. Dia butuh kepada huruf yang sebelumnya, yang mendahuluinya dan berbaris fathah. Kenapa? Karena dia selalu dalam keadaan sakin. Li'annaha la ya'ti illa sakinah. Karena dia tidak akan muncul, tidak akan datang kecuali dengan kondisi sakin. Dan di dalam bahasa Arab tidak dimulai, bahasa Arab tidak memulai dengan sakin dan tidak berhenti dengan berharakat. Itu kaidah Arab. Kaidah Arab mengatakan tidak dimulai dengan sakin dan tidak berhenti dengan berharakat. Lalu ketika alif, rupanya alif mau muncul, mau nampak, bagaimana? Dipilihlah huruf lam, li harfin mutaqaddimin 'alaiha. Dipilihlah huruf lam dan disebutkanlah nanti di antara huruf waw dan ya itu lam alif. Dia adalah huruf yang terdapat di antara huruf waw dan ya, yang dirasamkan seperti hakadha kan? La. Itu alif itu. Itu alif. Alif bukan yang di depan sana. Yang di depan awal sekali itu hamzah. Antara waw dan ya itulah alif. Yang kita sering bilang lam alif. Kenapa dipilih lam? Nanti ada ceritanya. Kenapa dipilih lam? Karena lam ketika di dalam keadaan sukun, lam ta'rif sukun kan, dibantu oleh alif. Al-kitab jadinya. Badalan al-kitab jadi al-kitab. Lalu sekarang kondisinya alif pula membutuhkan huruf nih. Siapa yang bantu? Lam. Jadilah la. Terus. Wa illatu ikhtiyarihim al-lam qabla al-alifi duna baqil hurufi لأن اللام الساكنة يتوصل إليها بألف متحركة المعروفة بهمزة الوصل في نحو القمر فلما توصلوا إلى اللام بهمزة الوصل عكسوا ذلك في الألف فبدلا من جعلت لا مع أن لا حرف له معنى مألوف معروف وهو الجواب بالنفي فإذا سئلت عن بيان لفظ الألف فقل لا فهو حرف مد تنشأ من إشباع فتحة اللام
Aiyah. Nah, terus. قال الإمام الطيبي والألف المد الذي ينشأ من إشباع فتحة كمن صافى أمن فلفظها مفردة ممتنع ولم تكن في الابتداء تقع إذ تلزم السكون والفتح لما تليه فاحتاجت لحرف قدما فاختيرت اللام وقالوا لم ألف أي لفظها بهذه اللام عرف إذ قد توصلوا للام سكنت أي لام ال بألف تحركت أي همزة فعكسوا ذا في الألف مع أن لا حرف له معنى ألف فمن يكن عن ألف قد سئل بأن يبين لفظها يقول لا. Aiyah. Nah, sering tu Maulana Syekh mengatakan untuk alif. Untuk alif. Sering dalam candaan beliau kan. Jadi ketika disertakan, kalau nanti setoran sama Maulana Syekh disuruh sebutkan alif, ucapkan bait ini. Ya kan? Yaqulu la saja. Sekurang-kurangnya ucapkan la. Berarti paham. Nanti baru naik makamnya hafal. Ya. Okey. Nah, illah, walaupun alasan dipilihnya lam sebelum alif, tidak dipilihnya huruf yang lain, duna baqil huruf, karena lam sakinah ini, ya, lam sakinah dia bisa diucapkan karena ada alif yang berharokat, ma'ruf dengan disebut dengan hamzatul wasli al. Kalau tidak bisa, lam saja itu tidak bisa berdiri, karena lam ta'rif itu tidak bisa berdiri sendiri, dibantu oleh alif. Seperti yang saya katakan tadi. Ataupun disebut al-qamar. Lalu ketika dia bisa terhubung ila lam bi hamzatil wasli, lam itu bisa diucapkan karena adanya hamzatul wasli, maka sekarang kebalikannya. Alif sekarang membutuhkan huruf. Alif membutuhkan huruf. Maka dibalik. Dari al menjadi la, ju'ilat la. Walaupun alif, la, kata lam ini punya makna sendiri di dalam huruf Arab, ya kan? Menafikan sesuatu, ya kan? Nah, maka dibilang harfun lahu makna ma'lufun ma'ruf, ya kan? Dia maknanya ma'ruf, ya, jawabu bin nafi. Cuman di sini bukan itu maksudnya. Maksudnya ya hanya dibalikkan saja. Lam ditolong oleh alif, sekarang alif tolong lam, begitu saja. Maka apabila ditanyakan fa idza su'ilta an bayani lafzil alif, maka apabila kamu ditanyakan bagaimana cara mengucapkan alif, alif ini hanya sukun saja, bagaimana cara mengucapkannya? Jangan bilang ko. Betul juga, tapi ulama telah memilihnya huruf lam. Ucapkan la. Nah, dia fahuwa harfun, dia adalah huruf yang nanti ketika kita memanjangkan huruf la, huruf yang lahir ketika panjangnya fathah lam, itulah huruf alif. Jadi jelas ya beda hamzah dengan alif. Hamzah menerima harakat, menerima sukun. A, I, U, A itu hamzah. Alif tidak menerima kecuali sukun. Dan harus ada huruf berbaris fathah di belakangnya. Lalu diperkuat dengan bait yang dikatakan oleh Imam Tibi. Alif adalah huruf mad yang terdapat pada memanjangkan fathah. Contohnya seperti man sofa, ya, sofa, amin. Lafduha maknanya lafdul alif mufradatan mumtani'. Lafaz alif itu berdiri sendiri tidak bisa. Tidak bisa. Walam takun fil ibtida', dan tidak terdapat alif itu berdiri sendiri pada ibtida'.
Tidak bisa dia. Kenapa? Karena dia iltalzamus sukun. Ingat kaidah tadi, Arab tidak memulai dengan sukun, maka alif tidak pernah dapat berdiri sendiri pada tidak. Berbeda dengan hamzah. Makanya nanti hamzah istifham boleh, ya kan? Nah, ini nanti disebut hamzah wasal. Maka wal fathu lima tali, harus berbaris fathah. Ya. Huruf sebelum itu ya. Fahtajat li harfin quddima, maka alif itu butuh kepada huruf yang berbaris fathah duluan. Maka dipilihlah huruf lam yang disebutkan dengan lam alif. Lam alif ini lafaznya lam itu ma'ruf seperti yang kita katakan tadi, jawabul nafi. Jawabun nafi. Nah, idh qad tawassalu bi lam sakanat, ay lam bi alifin taharrakat. Nah, jadi ketika lam ta'rif ketika tidak bisa bergerak datang alif. Sekarang dibalik. Maka dengan adanya alif bisa berharakat, bisa diucapkan. Begitu juga ketika fa'aqasu dzafil alif, maka dibalik ketika alif membutuhkan kawan, membutuhkan huruf awal berbaris fathah di depannya. Maka diucapkanlah la. Fa harfun lahu ma'nan amak. Walaupun la ini adalah huruf yang punya makna. Maka apabila kalau ditanyakan bagaimana pengucapannya, maka kamu ucapkanlah fayaqulu la. Itu makna secara singkat daripada bait itu tadi. Kita sambung. Sikit lagi ya. Yuk. Kaifiyatu qira'atil hurufil hijaiyati. Al-huruful hijaiyatu arba'atu aqsamin. Al-awwal ma kana hijauhu ala thalathati ahrufin laysa wasatuha harfa maddin wa dhalika fi alifin faqat. Al-thani ma kana hijauhu ala thalathati ahrufin wasatuha harfu maddin wa laysa thalithuha hamzah wa dhalika fi 15 harfan wa hiya jim, dal, dhal, sin, shin, sad, dad, ain, ghain, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw. Al-thalith ma kana hijauhu ala thalathati ahrufin wasatuha harfu maddin wa thalithuha hamzatun wa dhalika fi 11 harfan wa hiya ba, ta, tha, ha, kha, ra, ta, dha, fa, ha, ya. Wa hadhihi al-hurufu ruya fiha al-maddu ay waradat bil hamzati wa ruya fiha al-qasru ay bihadfil hamzati hakadha ba, ta, tha, ha, kha, ra, ta, dha, fa, ha, ya. Lakin lughatul qasri hiya allati warada biha al-Qur'an fima warada fihi min hadhihi al-hurufi kama fi ba'dhi hurufi fawatihis suwar mithlu alif lam ra fatuntaqu hakadha alif lam ra alif lam mim ra fatuntaqu hakadha alif lam mim ra kaf ha ya ain sad fatuntaqu hakadha kaf ha ya ain sad hamim fatuntaqu hakadha hamim taha fatuntaqu hakadha taha. فالملاحظ أن الراء
wal ha'a wal ya'a wal ha'a wat ta'a waradat jami'an bil qasri. Aywa. Ar-rabi' ma kana hija'uhu ala thalathati ahruf lakin ikhtalafu fi ta'yin ats-thalith wa huwa az-zai. Fadzakara at-Tayyibi anna man ya'uddu az-zaya min al-qism ats-thalith lam yuraddu kalamuhu wa hadha sahihun lima fihi al-maddu wal qasru. Qala al-imam at-Tayyibi wal maddu wal qasru jami'an ruwiya fi ba wa ta wa tha wa ha wa kha wa ya wa ra wa ta wa dha wa fa wa ha fazid hamzatan in syi'ta wa da' illam turid wa lughatul qasri biha dzikru warad wa man ya'ud az-zaya minha lam yurad walakin az-zayu biya'in ashharu wa ja'a ziyun duna zainin fanzuru fahadhihi al-huruful arabiyyatu man atqanaha wa arafa kaifa kanatil arabu tantiquha bimakharijiha wa sifatiha yastati'u bihaulillahi wa quwwatihi ay yaqra an-nass al-qur'ani min ghairi akhta. Tamam. Jadi cara membaca huruf hijaiyah. Nah, di dalam Al-Qur'an itu turun musammal huruf dan ismul huruf. Yang kita baca kebanyakan itu musammal huruf. Namun terkadang ada bacaan itu dengan ismul huruf. Disinilah penting talaqi. Membedakan antara bacaan kita, yang mana kita baca musammal huruf, yang mana kita baca ismul huruf. Musammal huruf mana? A, ba, ta. Ismul huruf a, hamzah namanya. Ya kan? Di sinilah baru masuk kaifiyatu qiraatil hurufil hijaiyah. Cara membaca huruf hijaiyah. Ada empat cara baca. Ada 4 bagian. Ya, ada yang pertama sekali tersusun dari 3 huruf, yang mana di tengahnya, di tengah huruf keduanya itu bukan bukan huruf mad. Dia hanya 1 huruf saja, alif. Alif. Makanya ketika mengucapkan alif, tidak boleh kita bilang alif lam alif ataupun alif lam, tidak. Harus rata tuh semuanya. Alif 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 alif. Satu Quran begitu. Ketika mendapatkan huruful muqatta'ah harus kita baca seperti itu. Nah, ada yang kedua, dia tersusun daripada 3 huruf. Di tengahnya itu adalah huruf mad. Dan huruf ketiganya bukan huruf hamzah. Huruf ketiganya bukan huruf hamzah. Dan ini terdapat 15 huruf. Seperti yang sudah disebutkan tadi. Jim, dal dan lain-lainnya. Jim, dal dan zal, sin, shin, sad. Nanti kalau kita lihat di huruf mad yang seperti ini, nanti masuk kepada mad lazim harfi. Mutsaqqal apa mukhaffaf, tengok di depannya nanti. Kalau di depannya tidak ada apa-apa, mukhaffaf dia. Di depannya ada masuk idgham lagi, mutsaqqal. Kenapa? Karena sukunnya asli. Nah, ada yang ketiga, dia tersusun dari 3 huruf. Di tengahnya itu huruf mad. Pada huruf ketiganya terdapat hamzah. Ini ada 11 huruf. Ba, ta, tha, ha, kho, seperti itu ya. Namun wahadal huruf, diriwayat huruf yang seperti ini tadi, yang 11 huruf tadi, diriwayatkan juga dengan mad. Kalau dikatakan dengan mad bermakna adanya hamzah. Diriwayatkan juga dengan qasr. Maknanya apa? Dihilangkan hamzahnya. Ra, ba, kho. Misalkan apa? Ba, ta, tha, ha, kho. Jadi 2 harakat saja. Nah, dan lughatul qasri yang tidak ada hamzahnya inilah yang
yang diriwayatkan. Warada biha Al-Quran. Sering kita baca Toha, kadang kita baca Toha, tidak ada Toha. Diberikanlah contohnya tadi seperti yang kita dapatkan pada Fawatihus Suwar, pada awal-awal surat, contohnya seperti Alif Lam Ra misalkan. Makanya sering terjadi kadang ketika orang baca jangan sampai putus di tengah jalan, lahir hamzah. Alif Lam Ra, Ra, itu pindah dia. Itu enggak begitu bacanya. Kalau kalau adanya hamzah harus dipanjangkan total. Ra, ya kan? Bil mad. Tapi tidak begitu diriwayatkan Quran. Huzifatil hamzah, ra, dan huruf mad yantahi bintihail hawa, tidak ada diputuskan. Ra, itu huruf mad. Nah, itu contoh tadi sudah dibacakan. Yang keempat, ada huruf hijaiyah itu tersusun dari 3 huruf. Akan tetapi ikhtilaf. Berbeda periwayatannya, berbeda yang sampai sama kita huruf hijaiyahnya itu. Pada huruf yang ketiga. Pada huruf yang ketiga, yaitu huruf zai. Disebutkan oleh Imam Tibi, huruf zai ini, kalau terdapat ada orang yang mengatakan kepada kita huruf zai ini masuk ke dalam qismus thalits, za ataupun za, ini tidak apa-apa, ahlan wa sahlan, lam yuradda kalamuhu, dia sahih. Kenapa? Ada periwayatan baik dengan qasar ataupun dengan mad. Maka dikuatkanlah dari matan Imam Tibi ini mengatakan al-maddu wal qasru jami'an ruya fi, pada mad dengan qasar pada huruf ini bata sajaha, itu diriwayatkan. Maknanya kalau mad kita tambahkan aja ba, ta, sa. Tapi kalau qasar kita hilangkan bata begitu. Fazid hamzah insyid. Boleh kamu tambahkan ba, kamu tambahkan hamzah kalau kamu tidak masalah. Wada'il lam turid. Namun wa lughatul qasri bihadzikru warad. Namun lughatul qasri ai huruf pengucapan tanpa hamzah itulah yang diriwayatkan dari Quran. Waman ya'udda az-zai minha, kalau siapa yang mengatakan zai masuk ke dalam seperti ba tadi, bisa dibaca qasr ataupun bil mad, tidak masalah. Ya kan? Walakin, akan tetapi yang masyhur zai, ya, boleh za, tapi yang masyhur apa? Zai. Ada juga zai. Tapi tidak ada zainin. Kan itu zainin. Itu apa namanya, penyempurnaan dalam bait. Maka siapa yang menyempurnakan huruf hijaiyah ini, huruf arabiyah ini, siapa yang memutkinkannya, wa arafa kaifa kanatil arabu tantiquha, dan tahu bagaimana orang Arab dulu mengucapkan. Arab mana? Bukan Arab sekarang. Arab fi asri nubuwah. Di sini butuh kepada silsilah rantai sanad. Tidak bisa kita bilang kalim Arabi. Tidak bisa. Kamu ambil dari mana? Di sini butuh kepada berguru, butuh kepada mujalasah seperti ini. Tahu kita bagaimana cara pengucapan makhrajnya, sifatnya, maka yastati'u bihaulillahi ta'ala wa quwwatihi ay yaqra'a an-nass al-Qur'ani min ghairi akhta. Ketika dia tahu bagaimana Arab mengucapkan, Arab khalisah, huruf itu bagaimana makhrajnya, sifatnya sesuai, insyaallah dia mampu mengucapkan
membaca Al-Quran tanpa salah. Mungkin sampai situ saja dulu. InsyaAllah nanti kita baca anwa'u tartibil huruf inda ulama'il al-lughah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita salawat seperti biasa ya. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.